Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar sempit di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Klaten. Dini duduk di depan meja rias kecil miliknya, yang sebagian besar alatnya ia beli dengan menabung selama hampir setahun. Ada cermin besar, beberapa kuas rias, palet eyeshadow warna-warni, dan sebotol parfum murah yang selalu ia semprotkan sebelum berangkat kerja. Meski kerja yang sesungguhnya baru akan dimulai hari ini. Hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Dini. Ia akhirnya mendapat job pertamanya sebagai perias pengantin profesional. Seorang kenalannya mempercayakannya untuk merias calon pengantin bernama Tia, gadis yang akan menikah dengan kekasihnya Dimas sore nanti. Dini tersenyum lebar setiap kali mengingatnya. Aku gak boleh gagal. Ini kesempatan pertamaku, bisiknya sambil memandangi wajahnya di cermin. Ibunya yang sudah tua datang menghampiri, membawa segelas teh hangat. Dini, hati-hati di jalan ya. Ibu bangga sekali. Akhirnya kamu bisa mulai kerja sesuai cita-citamu, kata ibunya lembut. Dini memeluk ibunya. Iya Bu, Dini janji. Ini awal yang baik. Siapa tahu nanti bisa punya salon sendiri. Ia menyiapkan perlengkapannya dengan teliti. Kotak rias besar, hair dryer, catokan, dan peralatan makeup yang baru dibelinya seminggu lalu. Setelah semuanya siap, Dini mengenakan gamis biru muda, jilbab rapi, dan sepatu flat kesayangannya. Ia menatap langit cerah, mengucap syukur, lalu berangkat menggunakan sepeda motornya. Di sepanjang perjalanan, Dini merasa begitu bahagia. Angin pagi menerpa wajahnya lembut, seolah ikut merayakan semangatnya. Ia bahkan sempat bersenandung kecil. Tapi sesampainya di jalan desa yang agak sepi, sekitar 2 kilometer lagi menuju rumah pengantin, cuaca tiba-tiba berubah. Angin menjadi lebih kencang, langit mendung dengan cepat, dan hujan gerimis mulai turun. Semoga gak deras dulu, gumam Dini sambil mempercepat laju motornya. Tapi di tikungan tajam dari arah berlawanan, sebuah truk melaju cukup cepat. Jalan yang licin membuat Dini kehilangan kendali. Motor yang ia kendarai tergelincir, dan semuanya terjadi begitu cepat. Suara benturan keras terdengar. Kotak riasnya terlempar ke tepi jalan. Sementara tubuh Dini tergeletak tak bergerak. Hujan mulai turun deras. Di antara rintik air dan tanah basah, senyum di wajah Dini masih tampak samar, seolah ia masih membawa kebahagiaan dari semangatnya tadi pagi.
Namun, di saat tubuhnya sudah tak bernyawa lagi, sesuatu yang aneh terjadi. Dini perlahan membuka mata. Berdiri dengan bingung, ia melihat dirinya sendiri terbaring di jalan, dikerumuni orang-orang yang berteriak meminta tolong. "Kenapa? Itu aku," gumamnya dengan suara gemetar. Tangannya bergetar ketika mencoba menyentuh salah satu orang di sekitarnya. Tapi tangannya tembus. Ia tak bisa menyentuh apapun. Dini mundur ketakutan. "Aku meninggal." Tapi di balik ketakutan itu ada perasaan lain yang lebih kuat. Keinginan untuk menepati janjinya. Ia menatap kotak riasnya yang terlempar di pinggir jalan. Masih utuh, meski terkena lumpur. Dengan langkah pelan, Dini mengambilnya. Tapi anehnya, tangan arwahnya mampu mengangkat benda itu tanpa kesulitan. Ia menatap ke arah jalan menuju rumah pengantin. "Aku sudah janji mau datang. Aku tetap harus merias dia." Sementara itu, di rumah pengantin, suasana mulai panik. Tia yang cantik dan lembut itu duduk gelisah di ruang tamu bersama ibunya. "Bu, kenapa periasnya belum datang juga ya?" "Katanya jam 9 udah sampai," ucap Tia dengan cemas. Ibunya mencoba menenangkan. "Mungkin hujan di jalan, Nak. Coba sabarlah sedikit lagi." Namun waktu terus berjalan. Dimas, calon suami Tia, datang untuk mengecek. "Kalau enggak datang juga, kita hubungi yang lain aja ya. Nanti acaranya keburu molor." Tia hanya menghela nafas, mencoba menahan air matanya. Ia benar-benar berharap hari istimewanya berjalan sempurna. Tepat pukul 9:30, terdengar suara lembut dari pintu depan. "Permisi." Tia menoleh. Seorang wanita muda berjilbab biru muda berdiri di sana, membawa kotak rias besar dan tersenyum ramah. "Maaf ya, saya agak telat. Jalannya tadi agak macet," katanya lembut. "Oh, gak apa-apa Mbak, akhirnya datang juga," kata Tia lega. "Saya Tia, terima kasih sudah datang." Wanita itu mengangguk sopan. "Saya Dini." Dan tanpa banyak bicara lagi, Dini mulai menyiapkan perlengkapannya. Ia tampak tenang dan fokus. Tangannya begitu ringan saat menyapukan bedak ke wajah Tia. Tidak ada yang aneh, kecuali udara di sekitar ruangan terasa sedikit dingin dan wangi melati samar-samar tercium. Tia sempat merinding, tapi mengira itu karena gugup. "Wangi banget parfumnya Mbak," ujarnya pelan. Dini hanya tersenyum. "Itu parfum kesukaan saya." Selama proses merias, tak ada satupun orang yang menyadari bahwa perias mereka sebenarnya sudah meninggal. Tia tampak sangat cantik setelah dirias.
bahkan ibunya, sampai terharu melihat hasilnya. Masya Allah, Mbak Dini, hasilnya bagus sekali. Anak saya jadi seperti putri, ucap sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Dini hanya menunduk, senyumnya tipis tapi tulus. Saya senang bisa membantu. Dan tanpa sadar, Dini merias bukan hanya wajah Tia, tapi juga menyalurkan kebahagiaan terakhirnya dalam setiap sapuan kuas. Di luar hujan sudah reda, tapi di jalan yang tadi menjadi tempat kecelakaan, orang-orang masih ramai berkumpul. Petugas ambulans baru saja mengevakuasi jasad seorang wanita muda yang meninggal karena kecelakaan motor dengan kotak rias bernama Dini yang ditemukan di dekatnya. Sementara itu, arwah Dini tetap bekerja di rumah pengantin, seolah belum waktunya pergi. Ia tidak tahu bahwa dunia telah mencatat namanya sebagai salah satu korban kecelakaan pagi itu. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia ingin menyelesaikan riasan pertamanya. Setelah riasan selesai, suasana rumah pengantin tampak jauh lebih tenang. Tia menatap dirinya di cermin, nyaris tak percaya dengan hasilnya. Cantik sekali, gumam Tia. Kulitnya tampak bersinar lembut, riasan matanya indah dan tidak berlebihan, dan sanggulnya tersusun rapi. Mbak Dini, ini hasilnya luar biasa, kata Tia dengan suara bergetar. Saya gak pernah merasa secantik ini. Dini tersenyum lembut. Setiap perempuan punya kecantikan sendiri, Tia. Saya cuma membantu menampilkannya. Senyum itu begitu tulus. Tapi di balik tatapan matanya, ada kesedihan halus yang sulit dijelaskan. Sesekali Dini memandangi jendela yang terbuka, seolah mendengar suara yang memanggilnya dari kejauhan. Di luar ruangan, Ibu Tia memandangi Dini dengan kagum. Periasnya sopan sekali ya, lembut orangnya. Dari tadi saya perhatikan, tangannya halus sekali kalau bekerja. Entah kenapa, saya merasa seperti mengenalnya, katanya kepada suaminya. Namun sang suami hanya mengangguk sambil menatap ke arah luar rumah. Mereka tak tahu bahwa saat itu makhluk halus di sekitar rumah ikut memperhatikan. Seekor kucing hitam yang biasanya tidur di teras tiba-tiba melangkah mundur sambil mengeong pelan. Bulunya berdiri semua. Dari kejauhan, seorang tetangga yang lewat sempat melihat sosok Dini lewat jendela. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangan samar berwarna biru muda tanpa pijakan. Di kamar pengantin, Dini mulai merapikan peralatannya. Sudah selesai, Tia. Kamu tinggal ganti baju pengantin dan siap untuk acara nanti. Tia mengangguk, lalu
menatapnya dengan rasa syukur. Terima kasih banyak Mbak Dini. Kalau nanti ada waktu, saya mau kasih sedikit ucapan terima kasih. Boleh tahu alamatnya Mbak? Dini tampak ragu sejenak. Alamat saya? Ia menunduk lalu tersenyum samar. Di jalan yang menuju arah barat dari sini. Nanti kamu akan tahu. Jawaban itu membuat Tia bingung. Tapi ia tak menanyakan lebih jauh. Ia merasa aneh, tapi sekaligus nyaman di dekat Dini. Ada aura menenangkan yang sulit dijelaskan. Siang menjelang sore, acara akad nikah pun dimulai. Dini berdiri di sudut ruangan, memperhatikan Tia dan Dimas yang duduk bersisian. Ia tersenyum haru saat melihat ijab kabul berlangsung dengan lancar. Semua orang tampak bahagia. Sementara itu, aroma melati makin tercium kuat di sekitar ruangan. Banyak tamu yang berbisik pelan, mengira rumah itu baru saja dibersihkan dengan bunga. Namun, ada satu orang yang tampak gelisah. Bu Wati, fotografer acara yang dikenal peka terhadap hal-hal goib. Sejak tadi, ia merasa ada sosok yang berdiri di dekat pelaminan, berpakaian biru muda, menunduk dengan senyum tenang. Tapi setiap kali ia arahkan kamera ke sana, bayangan itu menghilang dari lensa. Loh, kok nggak muncul ya? Gumam Bu Wati. Ia mencoba sekali lagi, tapi tetap sama. Bayangan itu tak terekam. Padahal semua orang jelas melihat Dini sedang berdiri di sana. Usai akad, Tia dan Dimas duduk di pelaminan untuk sesi foto. Dini membantu memperbaiki sedikit riasan Tia yang mulai luntur karena air mata haru. Tangannya lembut, gerakannya cepat, dan setiap sentuhan terasa sejuk. Terima kasih Mbak, kata Tia sambil menatap matanya. Saya benar-benar bersyukur bisa dirias oleh orang sebaik Mbak Dini. Dini menatap Tia dalam diam. Ada seulas senyum yang nyaris seperti pamit. Jaga baik-baik kebahagiaanmu ya. Jangan pernah lupa bersyukur. Kalimat itu terasa aneh bagi Tia. Seolah Dini sedang berpamitan untuk selamanya. Setelah acara selesai, semua orang mulai bersiap untuk makan bersama. Tia menoleh ke arah kursi tempat Dini tadi duduk. Kosong. Ia berkeliling mencari, tapi tidak menemukannya di manapun. Bu, Mbak Dininya mana ya? Tanya Tia kepada ibunya. Ibunya ikut mencari, tapi hasilnya nihil. Bahkan kotak riasnya pun tak ada. Seolah wanita itu tak pernah ada di sana. Dimas ikut membantu mencari keluar rumah. Beberapa tamu yang lewat pun mengatakan tidak melihat siapapun keluar dengan pakaian biru muda. Rasa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Sementara itu,
Di pinggir jalan tempat kecelakaan pagi tadi, beberapa warga masih menunggu keluarga korban datang menjemput jenazah. Petugas polisi menutupi tubuh wanita muda yang kini sudah terbujur kaku. Di sampingnya tergeletak kotak rias yang penuh lumpur. Namanya Dini, kata salah satu warga yang ikut membantu. Kasihan, sepertinya ia mau ke rumah pengantin. Sore itu di rumah pengantin, acara resepsi sudah berakhir. Tia dan Dimas duduk berdua di kamar, masih terpesona dengan keindahan riasan yang tak luntur meski seharian mereka beraktivitas. Dimas, coba lihat, bedaknya gak geser sama sekali. Padahal ini sudah sore, kata Tia sambil menatap cermin. Dimas mengangguk. Iya ya, kayak bukan riasan biasa. Wajahmu kelihatan bercahaya. Tia tersenyum kecil, tapi hatinya gelisah. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak siang. Mbak Dini, kenapa ya rasanya dia seperti orang gak dari sini? Kenapa bilang begitu? Soalnya waktu aku tanya alamatnya, jawabannya aneh. Terus waktu aku lihat matanya terakhir tadi, rasanya dingin tapi menenangkan. Dimas mencoba menenangkan istrinya. Mungkin dia orangnya memang kalem. Tia mengangguk pelan, walau hatinya belum tenang sepenuhnya. Malam pun tiba. Hujan kembali turun. Tia dan Dimas sedang berbincang di ruang tamu saat tiba-tiba ponsel Dimas bergetar. Tia, lihat berita lokal ini deh, kata Dimas dengan wajah berubah. Ia menunjukkan berita daring dari ponselnya kepada Tia. Di layar ponsel terpampang foto seorang wanita muda berjilbab biru muda yang tewas karena kecelakaan motor pagi tadi. Nama korban Dini Rahmawati, 25 tahun, profesi perias pengantin. Tia terdiam, tangannya gemetar hebat. Itu gak mungkin. Dimas memandangi wajah istrinya yang pucat. Tia, kamu yakin yang ngerias kamu tadi orang yang sama? Tia tak mampu menjawab. Ia menatap wajah di berita itu dengan mata berkaca-kaca. Itu benar-benar wajah Mbak Dini, wanita yang telah membuatnya begitu cantik di hari pernikahannya. Wanita yang datang tepat waktu meski tubuhnya telah tiada. Di luar rumah, angin berhembus lembut. Aroma melati kembali tercium. Tia melangkah ke jendela, membuka tirai perlahan. Dan di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, ia melihat sosok Dini berdiri memegang kotak riasnya. Senyum lembut itu masih sama, tapi kali ini tampak begitu damai. Dini menatap ke arah rumah pengantin, lalu berbisik pelan. Terima kasih sudah mempercayai aku.
Sekarang aku bisa tenang. Sosoknya kemudian perlahan memudar bersama embusan angin malam. Malam itu, rumah Tia dan Dimas diliputi suasana yang hening. Hanya suara hujan yang menetes di atap mengiringi pikiran mereka yang sedang kalut. Tia masih duduk di ruang tamu, menatap foto di ponsel yang menampilkan wajah Dini, wanita yang baru saja merias dirinya, namun dikabarkan meninggal dunia di pagi hari. Mas, gimana bisa? Aku tadi jelas-jelas ngobrol sama Mbak Dini. Dia ngerias aku, nyentuh wajahku, bahkan sempat minum air putih di dapur, ujar Tia dengan nada nyaris berbisik. Dimas mengusap bahu istrinya pelan. Mungkin saja ada orang lain yang mirip. Tia menggeleng tegas. Gak mungkin, aku ingat jelas mas. Bahkan dia bawa kotak rias warna krem. Ada tulisan namanya, Dini R. Dimas terdiam. Ia mencoba mencari logika di tengah semua itu. Tapi tidak ada yang masuk akal. Keesokan harinya, rasa penasaran Tia membawanya ke tempat kejadian kecelakaan. Ia ditemani oleh Dimas dan seorang tetangga. Di tepi jalan itu masih ada bekas darah dan sisa serpihan kaca spion. Seorang bapak paruh baya yang tinggal di dekat lokasi menghampiri mereka. Cari siapa nak? Tanyanya sopan. Pak, kami mau nanya soal kecelakaan kemarin. Katanya korbannya bernama Dini. Oh iya, betul. Perias pengantin ya? Kasihan sekali. Dia meninggal di tempat. Saya yang bantu angkat barang-barangnya. Bahkan alat riasnya masih lengkap di dalam tas besar. Tia menatap Dimas. Berarti gak mungkin dia sampai ke rumah kita, Mas. Bapak itu mengangguk. Jelas gak mungkin. Pas dibawa ke rumah sakit pun, jenazahnya udah gak bisa diselamatkan. Tapi anehnya, waktu kami nemuin, wajahnya seperti orang tersenyum. Tenang sekali, seolah gak ada rasa sakit. Tia menelan ludah. Tersenyum? Ya, dan entah kenapa, waktu kami buka tasnya, keluar wangi melati yang semerbak. Jawab bapak itu pelan, seolah masih teringat suasana aneh itu. Tia tak bisa berkata apa-apa. Hatinya bergetar hebat. Air matanya mulai mengalir tanpa sadar. Malamnya Tia tak bisa tidur. Ia duduk di depan meja riasnya, memandangi wajahnya di cermin. Anehnya, riasan yang dibuat oleh Dini kemarin masih tampak sempurna, padahal sudah lewat sehari. Bedak, eyeliner, bahkan lipstik, tak sedikit pun memudar. Ini gak mungkin, bisiknya pelan. Ia mengambil tisu untuk menghapus lipstik itu. Tapi warna merah lembut itu tak hilang. Ia mencoba pakai sabun, tapi hasilnya tetap sama. Lalu samar-samar terdengar bisikan lembut di telinganya.
Jangan hapus dulu. Itu tanda kebahagiaanmu. Tia terkejut dan menoleh cepat. Tak ada siapapun di belakangnya. Tapi aroma melati kembali tercium kuat. Ia menatap cermin itu lagi. Dan kali ini di pantulan kaca ada bayangan samar Dini berdiri di belakangnya. Wajahnya tersenyum lembut, matanya teduh, dan tangan arwah itu seperti hendak menyentuh bahu Tia. Tia spontan menjerit kecil, tapi suaranya tercekat. "Mbak Dini." Dini hanya menatapnya dengan tatapan damai. "Maaf kalau aku bikin kamu takut. Aku cuma mau bilang terima kasih karena kamu sudah percaya sama aku. Meski aku gak lagi di dunia kalian." Air mata Tia menetes. "Jadi waktu itu Mbak udah meninggal ya?" "Iya," jawab Dini lembut. "Tapi aku belum bisa pergi sebelum menepati janji. Aku berjanji pada diriku sendiri dan ibuku kalau aku harus menyelesaikan pekerjaan pertamaku dengan baik. Tuhan memberiku kesempatan terakhir hanya untuk itu." Tia terisal. "Mbak Dini, hasil riasanmu luar biasa. Semua orang kagum. Aku sangat-sangat berterima kasih." Senyum Dini makin lembut. "Aku bahagia mendengarnya. Tapi ada satu hal lagi yang ingin aku minta." "Apa itu, Mbak?" "Tolong sampaikan pada ibuku bahwa aku sudah menepati janji, bahwa aku gak gagal di hari pertamaku." Tia mengangguk cepat. Air matanya tak berhenti. "Iya Mbak, aku janji akan bilang." Dini menatapnya terakhir kali. "Terima kasih Tia, kamu wanita yang baik. Jaga rumah tanggamu ya. Kebahagiaan kalian adalah doa terakhirku." Sosok Dini perlahan memudar bersama cahaya lembut yang memenuhi ruangan. Aroma melati itu perlahan hilang, berganti dengan kehangatan yang membuat Tia merasa damai. Keesokan paginya, Tia dan Dimas mencari alamat rumah Dini dari berita yang beredar. Setelah beberapa jam, mereka menemukan rumah sederhana di pinggiran desa. Seorang ibu tua sedang duduk di depan rumah, menatap kosong ke arah jalan. "Permisi Bu, kami tamunya almarhumah Dini," kata Tia dengan suara lembut. Ibu itu menatap mereka dengan mata bengkak. "Kalian kenal anak saya?" "Iya Bu, Mbak Dini yang merias saya kemarin," jawab Tia lirih. Ibu itu terkejut, lalu menatap Tia dalam-dalam. "Kamu dirias sama Dini?" "Iya Bu, dia datang ke rumah saya pagi itu dan hasilnya sangat luar biasa." Ibu itu menutup mulutnya. Air mata langsung mengalir. "Ya Allah, padahal pagi itu dia sempat pamit ke saya dengan senyum. Katanya, 'Bu, doain Dini ya. Ini job pertama Dini.'
Dini mau bikin orang bahagia di hari pernikahannya. Tapi setelah itu malah kabar kematian yang datang. Suara ibu itu bergetar hebat. Tia tak kuasa menahan tangis. Ia berlutut menggenggam tangan sang ibu. Bu, saya mau bilang, Mbak Dini berhasil. Dia sudah membuat saya bahagia di hari pernikahan saya. Semua orang memuji hasil riasannya. Mbak Dini menepati janjinya. Ibu itu menangis sejadi-jadinya. Anakku, akhirnya kamu bisa tenang, Nak. Setelah pertemuan itu, Tia dan Dimas pulang dengan hati yang ringan. Mereka merasa seolah telah mengantarkan arwah Dini menuju ketenangan. Malamnya, Tia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Dini duduk di taman yang indah, mengenakan gamis biru muda yang bersih dan bersinar. Ia tersenyum, lalu melambai pelan. Terima kasih Tia, sekarang aku sudah di tempat yang damai. Saat terbangun, Tia menangis haru. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia tahu arwah Dini telah beristirahat dengan tenang. Namun, ada satu hal yang tetap menjadi misteri. Riasan di wajah Tia masih belum pudar bahkan setelah 3 hari berlalu. Setiap kali ia bercermin, ia merasa seolah Dini masih ada di sana, menjaga, mendoakan, dan mengingatkan bahwa kecantikan sejati datang dari hati yang tulus. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari pernikahan Tia dan Dimas. Hujan yang dulu menjadi saksi kecelakaan Dini kini sering turun dengan lembut setiap sore, seolah membawa kenangan yang belum benar-benar pudar. Namun, kehidupan terus berjalan. Tia dan Dimas mulai menata rumah tangga mereka, mengisi hari-hari dengan kebahagiaan sederhana. Tapi sesekali, Tia masih memandangi cermin dengan perasaan campur aduk. Sebab meski sudah lama, sentuhan riasan dari Dini masih tampak seperti baru. Mas lihat deh, ini masih ada, kata Tia sambil menunjuk pipinya yang tetap berseri, meski tak pernah disapu bedak lagi. Dimas tersenyum kecil. Mungkin itu bukan make up lagi, tapi berkah dari orang yang tulus ngerias kamu waktu itu. Tia tersenyum haru. Ya, mungkin benar. Mbak Dini gak cuma ngerias wajahku, tapi juga hatiku. Beberapa hari kemudian, Tia mendapat kabar dari Ibu Dini. Ibu itu menelponnya dengan suara lembut, namun penuh kehangatan. Nak Tia, terima kasih ya, sejak kamu datang waktu itu dan cerita soal Dini, rumah ini terasa lebih ringan. Saya sering bermimpi dia tersenyum sambil bilang, kalau dia udah tenang. Saya juga sering mimpiin beliau, Bu. Beliau baik sekali. Ibu tertawa kecil.
Dini itu anaknya pekerja keras. Dia selalu takut mengecewakan orang. Mungkin itu sebabnya. Meski sudah enggak di dunia ini, dia tetap menepati janji. Kata-kata itu membuat dia semakin yakin bahwa cinta dan niat baik bisa menembus batas antara hidup dan mati. Beberapa bulan kemudian, dia membuka usaha kecil-kecilan. Dini Beauty Studio, sebuah tempat rias sederhana yang ia bangun di samping rumahnya. Di dindingnya, ia menggantung foto pernikahannya dengan bingkai kayu berukir melati, serta sebuah tulisan tangan yang ia buat sendiri. Kecantikan sejati adalah ketika kau membuat orang lain merasa berharga. Dini Rahmawati. Setiap kali ia merias seseorang, dia selalu mengawali pekerjaannya dengan doa dan menyemprotkan parfum melati lembut sebelum mulai. Aroma itu mengingatkannya pada sosok lembut yang pernah menemaninya di hari paling berharga dalam hidupnya. Suatu sore, saat dia sedang merias pengantin baru di studio itu, seorang gadis kecil yang ikut ibunya tiba-tiba berkata, "Bu, di belakang Mbak Tia ada tante cantik pakai baju biru." Dia senyum, tapi hilang. Semua orang di ruangan itu saling pandang. Tia hanya tersenyum pelan, lalu berkata lembut, "Itu mungkin Mbak Dini, Nak. Dia yang dulu ngajarin saya." Anak kecil itu mengangguk polos. "Tantenya wangi melati, Bu." Ruangan itu seketika hening, namun terasa hangat, seolah sosok Dini benar-benar hadir di sana, mengawasi dengan penuh kasih. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Tia menutup pintu studio dan duduk sendirian di depan meja rias. Ia menyalakan lilin kecil di pojok meja, menatap cermin besar di hadapannya. "Aku sudah terusin mimpimu, Mbak Dini. Banyak orang yang bahagia karena hasil riasanku sekarang. Tapi semua ini berawal dari kamu." Angin berhembus lembut dan aroma melati kembali memenuhi ruangan. Dalam pantulan cermin, Tia melihat cahaya lembut membentuk sosok samar, yaitu wajah Mbak Dini dengan senyum tenang. "Aku tahu, Tia, kamu sudah melakukan yang terbaik, dan aku bangga." Tia meneteskan air mata bahagia. "Terima kasih, Mbak. Karena kamu, aku bisa seperti sekarang." Dini tersenyum lebih lebar. "Sekarang saatnya aku benar-benar pergi. Tugasku sudah selesai." Lalu, seperti kabut yang disapu sinar pagi, sosok itu perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah keharuman melati dan kedamaian yang mengisi seluruh ruangan. Beberapa tahun kemudian, Dini Beauty Studio menjadi salah satu tempat rias paling dikenal di daerah itu. Setiap calon pengantin yang dirias Tia
selalu berkata bahwa hasilnya berbeda, lebih lembut, lebih alami, seolah ada sentuhan dari sesuatu yang tak kasat mata. Setiap kali mendengar itu, Tia hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Itu sentuhan Mbak Dini." Kisah Dini menjadi legenda kecil di kalangan warga desa. Banyak yang percaya bahwa arwah Dini masih sering hadir setiap kali ada pengantin yang dirias dengan penuh cinta. Namun bukan untuk menakuti, melainkan untuk memastikan bahwa setiap wanita tampil bahagia di hari istimewanya, sebagaimana dulu ia ingin membuat dia bahagia. Di dunia lain, mungkin Dini tersenyum setiap kali melihat riasan-riasannya tetap dikenang. Ia tak lagi menjadi sosok yang terjebak antara hidup dan mati, melainkan menjadi semangat kebaikan yang mengalir di tangan setiap perias yang bekerja dengan hati tulus. Dan di setiap aroma melati yang tercium di pagi hari, di setiap senyum pengantin yang bersinar, mungkin di sanalah Dini masih hadir. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa keindahan sejati tidak akan pernah luntur. Riasan pertama Dini memang menjadi yang terakhir di dunia. Namun dari riasan itu lahir kebaikan, ketulusan, dan kenangan yang abadi. Sebuah bukti bahwa kasih dan dedikasi yang murni takkan pernah mati, bahkan ketika jasad telah tiada. Dan di setiap sapuan kuas Tia di wajah para pengantin selalu ada bisikan lembut dari alam lain. Kerjakan dengan hati-hati, seperti yang dulu kulakukan.